10 November adalah Hari Pahlawan. Bung Tomo berteriak, "Merdeka atau mati." Tapi, apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi di Surabaya? Tahukah Anda bahwa sejatinya, pertempuran Surabaya adalah kekalahan terbesar militer Indonesia? Kota itu hancur total, ribuan gugur, dan kita terpaksa mundur. Lalu kenapa Inggris, negara pemenang Perang Dunia Kedua, yang justru kabur dan trauma menghadapi rakyat biasa bersenjatakan bambu runcing? Ada faktor X yang membuat pasukan Inggris ketakutan setengah mati. Apa yang membuat kekalahan tragis ini menjadi kemenangan moral bangsa? Mari kita bahas sejarah pertempuran 10 November 1945. Kita kembali ke masa lalu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita bisa pelajari. Timur Historia. Kami membahas tragedi dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Subscribe channel kami bila Anda menyukai konten sejarah. Sejarah yang kita pelajari adalah bekal untuk menghadapi masa depan. Di akhir video, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Langsung saja kita bahas topik sejarah hari ini. Anda pasti mengenal tanggal 10 November. Ia tertera di kalender kita dengan warna merah, diiringi seremonial pengibaran bendera, dan diisi dengan pidato yang rutin memuji heroisme masa lalu. Namun, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak menghentikan arak-arakan pujian itu. Kita perlu bertanya dengan lantang, dengan keberanian seorang pejuang sejati, sudahkah kita benar-benar memahami apa yang terjadi pada hari itu, melampaui sekadar tanggal merah yang membuai? 10 November bukanlah sekadar peringatan. Ia adalah sebuah pekikan perlawanan abadi, sebuah momentum di mana harga dari sebuah kemerdekaan yang baru direbut dihitung dengan kalkulasi paling brutal, ribuan nyawa rakyat biasa. Tanggal itu adalah hari di mana sebuah bangsa yang baru merangkak berdiri, harus dihadapkan pada ultimatum yang menghina martabatnya. Pertanyaannya menggantung di udara, tajam dan menusuk. Benarkah sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kedaulatannya harus tunduk dan bersujud di bawah ancaman militer asing? Benarkah satu-satunya harga untuk mempertahankan kemerdekaan adalah tumpukan mayat rakyat jelata? Inilah kisah yang membuat para pengamat geopolitik dan militer dunia terperangah dalam kekaguman sekaligus kengerian. Inilah episode di mana orang-orang biasa, pedagang, santri, buruh, dan pemuda, yang hanya bersenjatakan keberanian, sumpah serapah, dan bambu runcing yang disucikan oleh tekad jihad, berdiri tegak menantang arogansi dan kekuatan artileri kerajaan Britania Raya, salah satu kekuatan militer terbesar dan paling modern di planet ini. Kita akan menyelami pertempuran Surabaya, sebuah narasi lengkap yang tidak hanya berkutat pada sisi heroisme yang indah. Kita akan menyibak tabir di baliknya, menyingkap fakta-fakta kelam, kontroversi yang sengaja dibisukan, dan dilema moral yang ditanggung oleh para pemimpin saat itu. Kisah ini akan mengguncang pondasi pemahaman Anda tentang arti sebuah perjuangan sejati, mengembalikan napas dan darah pada setiap kata pahlawan yang selama ini hanya kita ucapkan sebagai formalitas. Bersiaplah, karena babak pendahuluan ini hanyalah pemantik api revolusi di dalam benak Anda. Mari kita mundur sejenak, menelusuri lorong waktu kembali ke periode pasca Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan telah usai menggema, suaranya mungkin telah menyebar, namun esensi kemerdekaan itu sendiri terasa begitu rapuh, laksana sehelai kertas proklamasi yang tipis di tengah pusaran badai sejarah. Indonesia saat itu berada dalam kondisi yang amat berbahaya namun penuh peluang emas, sebuah kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Kekaisaran Jepang telah bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, namun pasukan sekutu yang resmi belum sepenuhnya datang untuk mengisi ruang hampa tersebut. Inilah momen yang disambar oleh bangsa kita dengan gairah yang membara. Khususnya di Surabaya, denyut nadi revolusi berdetak paling kencang. Rakyat Surabaya bergerak cepat, dengan inisiatif yang luar biasa. Kota ini, dengan cepat, bermetamorfosis menjadi sebuah benteng persatuan yang penuh semangat dan antisipasi. Rakyat tidak menunggu komando formal dari pusat yang jauh. Mereka berorganisasi, menciptakan struktur perjuangan dari bawah. Lahirlah Badan Keamanan Rakyat, BKR, sebuah embrio kekuatan bersenjata yang kemudian dengan cepat berevolusi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Namun, BKR-TKR ini tidak berjuang sendirian. Di sekelilingnya, tumbuh subur laskar-laskar rakyat yang militan dan berjiwa revolusioner, yang menjadi ujung tombak perlawanan sipil. Di antara laskar-laskar itu, yang paling menonjol adalah Pemuda Republik Indonesia, PRI,
di bawah kepemimpinan Suemarsono, dan yang suaranya paling mampu membakar jiwa, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, yang dipimpin oleh Bung Tomo, sang orator yang karismatik. Surabaya adalah kawah candra di muka di mana gairah nasionalisme melebur dengan kesiapan fisik untuk berperang. Namun, ketenangan revolusioner itu terkoyak pada akhir September 1945. Ancaman nyata datang dari laut. Pasukan sekutu, yang diwakili oleh tentara Inggris di bawah komando Afnei, Allied Forces Netherlands East Indies, mulai mendaratkan kontingen mereka di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan resminya, yang terdengar diplomatis, adalah melucuti sisa-sisa tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang sekutu yang terkurung. Sayangnya, niat mulia itu hanyalah selubung tipis untuk menutupi niat busuk. Di balik seragam Inggris, tersembunyi kepentingan kolonial Belanda. Sekutu datang dengan membawa serta orang-orang Belanda atau yang dikenal sebagai NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kehadiran NICA ini, bagi rakyat Surabaya yang baru saja mencicipi manisnya kedaulatan, adalah sebuah pengkhianatan terang-terangan. Mereka melihatnya sebagai upaya kotor dan culas untuk kembali menjajah, untuk menarik kembali tali kekuasaan yang baru saja diputus. Kedatangan sekutu, yang seharusnya menjadi pembebasan, justru diinterpretasikan sebagai penyerbuan yang mengancam eksistensi Republik. Maka, di tengah kekacauan politik internasional dan semangat revolusi yang menggelegak, tekad rakyat Surabaya mengeras menjadi sebuah janji, melawan. Tidak ada kompromi. Garis demarkasi telah ditarik dengan jelas. Kehadiran asing yang berbau penjajahan harus dihadapi dengan perlawanan total. Surabaya, si benteng revolusi, telah siap menyalakan api di balik skam. Api perlawanan kolosal di Surabaya tidak meletus dari ruang hampa. Ia dipicu oleh serangkaian insiden provokatif yang berturut-turut, cepat, dan mematikan, mengubah gesekan menjadi kobaran api peperangan total. Ada 3 momen krusial yang membawa Surabaya ke puncak krisis yang tak terhindarkan. 1. Insiden Hotel Yamato, 19 September 1945 sedih deklarasi penghinaan di puncak Tunjungan. Inilah kasus beli, alasan perang, yang menyulut amarah kolektif rakyat Surabaya. Di Hotel Yamato, yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan, seorang pemimpin Belanda bernama Mr. Plukman melakukan tindakan arogansi kolonial yang tak termaafkan. Secara provokatif, ia mengibarkan bendera triwarna Belanda, merah putih biru, di puncak hotel. Tindakan ini bukan sekadar pengibaran bendera, itu adalah deklarasi sombong bahwa Belanda, melalui sekutu, telah kembali berkuasa. Respon arek-arek Surabaya adalah amarah yang meledak-ledak. Bagi mereka, pengibaran bendera asing itu adalah penghinaan fatal terhadap kedaulatan merah putih yang baru saja diproklamasikan. Di tengah kerumunan yang menggila, beberapa pemuda pemberani, termasuk Sidharto dan Haryono, mempertaruhkan nyawa untuk memanjat tiang bendera. Dalam aksi heroik yang menggetarkan, mereka berhasil merobek kain biru yang melambangkan kekuasaan kolonial, menyisakan hanya warna merah dan putih berkibar gagah. Peristiwa ini bukan hanya merobek selembar kain, tetapi merobek habis kesabaran rakyat, dan menandai dimulainya kontak senjata sporadis yang tak terhindarkan. 2 kontak senjata pertama, 27 Oktober 1945 sedih ancaman berbalas desakan. Gesekan yang semula kecil akibat insiden bendera kini mulai membesar dan menyebar menjadi konflik terbuka. Pasukan Inggris, dengan sokongan NICA di belakang mereka, meningkatkan tindakan provokatif. Mereka mulai menyerbu penjara-penjara dan menduduki instalasi-instalasi vital di kota, secara de facto bertindak layaknya pasukan pendudukan. Puncaknya terjadi pada 27 Oktober 1945. Perang terbuka meletus di seluruh penjuru kota, tanpa pandang bulu. Para pemuda Indonesia, yang dipersenjatai oleh semangat revolusi dan persenjataan seadanya hasil rampasan, berhasil menunjukkan militansi yang mengejutkan. Mereka mendesak mundur posisi pasukan Inggris. Situasi medan tempur ini menjadi begitu genting dan memalukan bagi Inggris, sehingga pemimpin tertinggi mereka, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malaby, merasa terpaksa untuk turun langsung ke Surabaya, berusaha mendinginkan suasana atau, lebih tepatnya, menyelamatkan muka. 3 kontroversi kematian Malaby, 30 Oktober 1945 sedih tragedi yang menjadi dalih penghancuran. Kedatangan Malaby membuahkan hasil singkat. Pemerintah Indonesia di Jakarta, yang diwakili oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, terbang ke Surabaya untuk bernegosiasi. Mereka berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Malaby pada 29 Oktober. Namun, situasi di lapangan,
dipenuhi laskar rakyat yang militan dan belum terkoordinasi sepenuhnya, telah melampaui kendali para pemimpin. Pada tanggal 30 Oktober 1945, petaka pun terjadi. Malabi, yang berada di dalam mobil buik dekat Jembatan Merah, tewas secara tragis. Inilah titik di mana sejarah memasuki ranah kontroversi paling besar dalam pertempuran Surabaya. Pihak Inggris segera mengklaim dengan nada pembalasan bahwa Malabi dibunuh oleh tembakan pejuang Indonesia, menuduh Indonesia melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun, narasi yang beredar di pihak Indonesia dan di kalangan saksi mata lain jauh lebih kompleks dan kelam. Versi lain menyebutkan bahwa Malabi tewas akibat granat yang dilemparkan oleh salah satu prajurit India, bagian dari pasukan Inggris, sendiri, yang mencoba melindungi Malabi namun malah meleset mengenai mobilnya, atau tewas akibat tembakan liar yang tidak sengaja dalam kekacauan yang terjadi. Apapun penyebab pastinya, yang hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, kematian seorang jenderal Inggris mengubah segalanya. Kemarahan Britania Raya mencapai puncaknya. Dalih untuk pembalasan dendam yang kejam telah ditemukan, dan Surabaya pun dihadapkan pada ancaman pemusnahan total. Pada malam menjelang hari yang akan mengubah sejarah, tepatnya 9 November 1945, Mansergh mengeluarkan sebuah ultimatum yang bukan hanya bernada ancaman, melainkan sebuah penghinaan brutal terhadap martabat bangsa yang baru merdeka. Ultimatum ini disebarkan melalui pamflet-pamflet yang dijatuhkan dari udara, sebuah deklarasi perang psikologis yang mengerikan. Isi ultimatum itu mencengkeram leher kedaulatan Indonesia dengan tuntutan yang tak bisa diterima. 1. Semua pemimpin Indonesia di Surabaya, tanpa kecuali, harus segera melapor kepada Inggris. 2. Seluruh senjata, termasuk hasil rampasan dari tentara Jepang, harus diserahkan sepenuhnya kepada Inggris. 3. Puncaknya, semua pemimpin harus datang selambat-lambatnya pada 10 November 1945, pukul 6 pagi, di tempat yang ditentukan, dan dengan arogansi kolonial yang tak tertandingi, bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Konsekuensinya pun jelas dan brutal. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kota Surabaya akan dihancurkan total, digempur habis-habisan dari darat oleh tank, dari laut oleh kapal perang, dan dari udara oleh pesawat tempur. Rakyat Indonesia, yang baru menghirup udara kemerdekaan hanya dalam hitungan minggu, dihadapkan pada persimpangan jalan yang mustahil. Tunduk, menyerahkan kembali kedaulatan, dan kembali menjadi budak, atau melawan musuh bersenjata lengkap dan menghadapi kematian massal. Di tengah ketegangan yang membuat udara kota terasa mencekik, muncullah suara-suara yang menjadi simbol ketegasan dan keberanian kolektif. Gubernur Suryo, sebagai pemimpin tertinggi di Jawa Timur, tampil di radio dengan sikap yang tidak goyah. Jawabannya terhadap ultimatum itu adalah deklarasi perang yang sah dari pemerintah daerah, tolak ultimatum Inggris. Namun, nyala api terbesar datang dari suara yang memecah kesunyian malam, suara Bung Tomo dari radio pemberontakan. Orasinya adalah mantra revolusi, sebuah energi yang mampu mengubah rasa takut dan gentar menjadi amarah suci dan semangat jihad yang membakar hingga ke tulang sumsum rakyat jelata. Bung Tomo, dengan lantang dan menggelegar, mengumandangkan sumpah yang melegenda. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, yang dapat membikin secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pekikan suci, merdeka atau mati. Ini bukan hanya slogan, melainkan sebuah fatwa yang diperkuat secara spiritual. Sebelumnya, para ulama besar, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, telah mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini secara tegas menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah fardhu ain, kewajiban individu, bagi setiap muslim. Kombinasi antara nasionalisme yang berapi-api, Bung Tomo, dan legitimasi keagamaan yang absolut, resolusi jihad, menciptakan kekuatan rakyat yang tak terbayangkan. Surabaya telah menolak ultimatum. Surabaya telah memilih jalannya. Pilihan itu adalah perang total, harga mati untuk mempertahankan martab. Tepat pukul 6 pagi, 10 November 1945, waktu yang ditentukan dalam ultimatum Mayor Jenderal Mansergh, Surabaya meledak menjadi medan perang kolosal. Ini bukanlah sekadar pertempuran, melainkan sebuah hari kiamat yang diorganisir oleh kekuatan asing, sebuah pembalasan dendam atas terbunuhnya Jenderal Malabi. Kekuatan yang jomplang, logam dingin melawan semangat panas. Kekuatan yang berhadapan di lapangan ibarat dua alam yang berbeda. Di satu sisi, berdiri militer Britania Raya yang merupakan salah satu kekuatan pemenang Perang Dunia II. Mereka didukung oleh Divisi India Kelima,
dipersenjatai dengan logistik dan teknologi mutakhir. Dukungan udara, Air Superiority pesawat-pesawat tempur Royal Air Force, RAF, dan pesawat pengebom mulai membombardir kota dari udara, menghancurkan posisi-posisi strategis dan menyebarkan teror. Dukungan laut, Naval Firepower kapal-kapal perang sekutu, yang berlabuh di perairan sekitar Tanjung Perak, tanpa ampun melepaskan tembakan meriam bertubi-tubi, mengubah kawasan pelabuhan dan utara kota menjadi puing-puing. Kekuatan darat, Ground MiG tank-tank Sherman, kendaraan lapis baja, dan artileri berat lainnya bergerak maju dengan percaya diri, siap menyapu bersih perlawanan. Total kekuatan sekutu diestimasikan mencapai lebih dari 15.000 pasukan terlatih. Di sisi lain, berdiri Arek-Arek Surabaya, gabungan dari Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang masih muda, polisi istimewa, dan laskar-laskar rakyat yang jumlahnya mencapai sekitar 20.000 tentara dan 140.000 milisi sipil. Senjata mereka kebanyakan adalah hasil rampasan dari Jepang, senapan tua, beberapa meriam pertahanan udara yang minim amunisi, dan yang paling ikonik, bambu runcing yang disucikan oleh tekad Sabilillah, jalan suci Allah. Mereka hanya punya satu modal utama yang tak dimiliki musuh, semangat, merdeka atau mati, yang telah diresapi dari orasi Bung Tomo. Kronik perlawanan, semangat yang tak tertaklukkan. Meskipun digempur oleh tembakan artileri yang menghujani seperti hujan lebat, rakyat Surabaya tidak mundur. Mereka menanggapi serangan udara dan tank dengan perlawanan gerilya kota yang fanatik dan tak kenal lelah. Pertahanan lapis demi lapis, TKR dan laskar rakyat bersembunyi di balik reruntuhan, parit, dan ganggang sempit kota, mengubah setiap jengkal tanah menjadi jebakan maut. Setiap rumah, setiap tikungan jalan, dan setiap jembatan menjadi medan pertempuran jarak dekat. Peran Bung Tomo, sepanjang pertempuran, suara Bung Tomo dari radio terus menggema, memompakan adrenalin dan keberanian spiritual. Suara itu adalah kemen senter moral bagi para pejuang, memastikan bahwa tekad untuk tidak menyerah tetap menyala, mengalahkan gemuruh meriam musuh. Pengorbanan tak terhitung, rakyat Surabaya, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, secara langsung terlibat. Mereka menjadi kurir, penyedia logistik darurat, hingga secara frontal menyerang tank sekutu dengan bom molotov buatan sendiri atau bahkan dengan menjatuhkan diri ke kolong kendaraan musuh dalam aksi bunuh diri yang heroik. Sebuah perang yang melampaui 1 hari. Meskipun pada akhirnya pasukan Inggris berhasil menduduki kota, mereka membayar harga yang teramat mahal. Rencana yang mereka perkirakan akan selesai dalam hitungan jam berubah menjadi pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 3 minggu, dan perlawanan sporadis terus berlanjut hingga awal Desember 1945. Surabaya memang jatuh di tangan sekutu, hancur lebur menjadi kota mati. Namun, dalam kehancuran itu, lahir sebuah kemenangan moral dan politis yang luar biasa. Kegigihan Arek-Arek Surabaya ini mengirimkan pesan lantang kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hak yang akan dipertahankan hingga tetes darah penghabisan. Pertempuran ini, dengan segala pengorbanan yang tak ternilai, ribuan pejuang dan rakyat sipil gugur, telah memastikan bahwa dunia, terutama PBB, tidak akan lagi bisa mengabaikan eksistensi Republik Indonesia yang baru. 10 November 1945 telah terukir sebagai penanda suci di kalender nasional, selamanya dikenang sebagai Hari Pahlawan, simbol dari keberanian kolektif bangsa yang menolak takluk. Perang 10 November 1945 di Surabaya bukanlah sekadar letusan senjata, melainkan manifestasi epik dari tekad kolektif yang ditempa oleh kepemimpinan yang berkarakter kuat dan beragam. Di balik barisan pejuang yang menggenggam bambu runcing dan senapan hasil rampasan, berdiri tokoh-tokoh krusial yang menjadi pilar penopang, penyulut api, dan penyusun strategi perlawanan. Mereka adalah arsitek jiwa dan strategi yang mengubah Surabaya dari kota biasa menjadi benteng pahlawan. 1. Bung Tomo, sang orator pembakar semangat. Tidak ada suara yang lebih identik dengan pertempuran Surabaya selain pekikan Bung Tomo dari corong radio pemberontakan rakyat Indonesia. Bung Tomo adalah duta besar emosi rakyat Surabaya. Perannya bukanlah sebagai komandan militer yang merancang taktik lapangan, melainkan sebagai panglima spiritual yang memelihara nyala api perjuangan. Pidato-pidato dramatisnya, penuh dengan seruan takbir, Allahu Akbar, dan sumpah, merdeka atau mati, adalah katalis revolusi yang menyebar ke seluruh pelosok kota dan bahkan ke dunia internasional. Dalam kepungan artileri dan ancaman tank, suaranya adalah penghibur jiwa yang gentar dan pembangkit amarah suci yang mengubah rakyat biasa, para santri, dan pemuda-pemuda lugu menjadi pasukan fanatik yang berani melawan kekuatan militer terkuat di dunia.
Bung Tomo adalah mikrofon keberanian yang menolak tunduk pada setiap inci ancaman. 2. Gubernur Suryo, sang penentu sikap kedaulatan. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, atau yang lebih dikenal sebagai Gubernur Suryo, adalah pemimpin politik dan simbol kedaulatan negara di Jawa Timur. Perannya adalah yang paling berat dan mengandung risiko diplomatik tertinggi. Setelah menerima ultimatum yang merendahkan dari Mayor Jenderal Manserg, Gubernur Suryo dihadapkan pada pilihan antara stabilitas palsu dengan menyerah, atau kehancuran kota dengan melawan. Dengan ketegasan seorang negarawan, beliau menolak mentah-mentah ultimatum sekutu pada malam 9 November 1945. Penolakan ini adalah Komando Keramat yang memberikan legitimasi penuh dari pemerintah daerah kepada seluruh elemen pejuang untuk mengangkat senjata. Pidatonya di radio, yang mengiringi orasi Bung Tomo, menjadi fatwa politik yang menyatakan bahwa kedaulatan tidak dapat ditawar-menawar, bahkan di bawah ancaman kehancuran total. 3. Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang arsitek jihad. Dari ranah spiritual dan keagamaan, Hadratus Syekh KH Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, memainkan peran fundamental. Pada 22 Oktober 1945, beliau mengeluarkan resolusi jihad, sebuah fatwa yang memiliki bobot teologis dan militer yang luar biasa. Resolusi ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman asing adalah jihad fi sabilillah, sebuah kewajiban suci bagi setiap muslim, dengan status hukum fardhu ain. Fatwa ini adalah senjata tak terlihat yang paling ampuh. Ia mengubah perang politik menjadi perang suci, memobilisasi ribuan santri, kiai, dan laskar Hizbullah serta Sabilillah dari seluruh Jawa Timur dan Madura untuk berbondong-bondong menuju Surabaya. Resolusi jihad adalah akar spiritual yang memberi daya tahan moral tak terbatas bagi perjuangan arek-arek Surabaya. 4. Maijen Sungkono dan DRG Mustopo, para komandan militer pragmatis. Di garda depan taktis, terdapat tokoh-tokoh militer yang mengorganisasi perlawanan di tengah kekacauan. Mayor Jenderal Sungkono adalah komandan tertinggi TKR yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan seluruh kota. Beliau berjuang untuk mengorganisasi unit-unit TKR yang masih muda melawan gempuran militer profesional Inggris. DRG Mustopo, yang menjabat sebagai salah satu komandan militer, adalah sosok yang keras dan visioner dalam konteks peperangan kota. Perannya krusial dalam merebut dan mengamankan persenjataan Jepang untuk dijadikan modal perlawanan. Kehadirannya memastikan bahwa perlawanan tidak hanya didasarkan pada semangat heroik, tetapi juga pada struktur pertahanan yang terorganisasi. Kombinasi antara api retorika Bung Tomo, kepemimpinan negara Gubernur Suryo, dukungan spiritual KH Hashim Asy'ari, dan strategi militer Mustopo dan Sungkono membentuk sebuah simfoni perlawanan yang terintegrasi. Mereka adalah wajah-wajah utama yang menjamin bahwa ketika ultimatum sekutu tiba, Surabaya telah siap, tidak hanya secara fisik, tetapi yang terpenting, secara jiwa dan keyakinan. Merekalah yang menjadikan pertempuran Surabaya sebagai titik balik yang mengubah pandangan dunia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pertempuran Surabaya 10 November 1945 telah diabadikan sebagai Hari Pahlawan, sebuah narasi heroik yang tegak berdiri, di balik gemuruh meriam dan pekikan Bung Tomo, terdapat lembaran-lembaran kontroversial dan fakta-fakta krusial yang sering terabaikan, luput dari sorotan utama buku sejarah. Peran ulama dan santri, kekuatan spiritual yang terpinggirkan. Sementara narasi perjuangan didominasi oleh tokoh nasionalis dan pemimpin militer, peran krusial ulama dan laskar santri seringkali terabaikan atau hanya disebut sekilas. Resolusi jihad sebagai fajar perlawanan, jauh sebelum pidato Bung Tomo menggelegar, resolusi jihad fi sabilillah yang dikeluarkan oleh para ulama di bawah pimpinan KH Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, merupakan fondasi spiritual yang mengubah psikologi massa. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan tanah air dari penjajah adalah kewajiban suci, fardhu ain, bagi setiap muslim. Mobilisasi massa fanatik, resolusi jihad menjadi magnet yang menarik ribuan santri dari pelosok Jawa dan Madura, yang tergabung dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah, untuk berbondong-bondong datang ke Surabaya. Mereka inilah yang membawa semangat jihad dan kesiapan untuk mati syahid, melawan tank dengan bambu runcing yang telah dimantrai spiritual. Ini adalah faktor X yang menjelaskan kegigihan dan fanatisme perlawanan rakyat Surabaya yang melampaui logika militer. Tanpa resolusi jihad, mobilisasi massa sebesar itu mustahil terjadi. Biaya kemanusiaan yang mengerikan, korban tak seimbang. Sejarah heroik seringkali mengesampingkan biaya kemanusiaan yang terlampau tinggi. Pertempuran Surabaya adalah neraka sesungguhnya dengan kerugian yang tidak sebanding. Korban di pihak Indonesia,
Jumlah korban tewas di pihak Indonesia diperkirakan mencapai 6.000 hingga 20.000 pejuang dan rakyat sipil. Ribuan lainnya terluka, dan diperkirakan 150.000 rakyat terpaksa mengungsi, meninggalkan kota yang hancur. Mayoritas korban adalah rakyat sipil dan laskar tak terlatih yang hanya bersenjatakan keberanian, menghadapi bombardir udara dan artileri berat. Korban di pihak sekutu, meskipun menang secara militer, Inggris menderita kerugian yang mengejutkan. Mereka kehilangan sekitar 295 hingga 2.000 prajurit, tewas dan hilang, termasuk Malaby dan Robert G. Loder Simmons, Kepala Staf Divisi India ke-5, serta puluhan kendaraan tempur. Kekalahan militer di Surabaya adalah kemenangan moral terbesar bagi Indonesia, karena ia menunjukkan kepada dunia bahwa tekad kemerdekaan adalah kekuatan yang tidak dapat dipadamkan oleh peluru atau bom. Meskipun Surabaya hancur, darah para pahlawan yang gugur telah menguatkan posisi diplomatik Indonesia dan memaksa Inggris, yang menyebut pertempuran ini neraka, untuk bersikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran dahsyat yang meluluhlantakkan Surabaya selama 3 minggu penuh pada November 1945, meskipun secara militer berakhir dengan jatuhnya kota ke tangan sekutu, adalah titik balik yang monumental dan meninggalkan warisan abadi yang jauh melampaui kemenangan taktis. Kemenangan moral di tengah kekalahan militer. Surabaya mungkin telah dibombardir hingga menjadi reruntuhan, ribuan pejuang mungkin telah gugur dalam lautan darah, dan pasukan Inggris akhirnya berhasil menduduki kota. Namun sesungguhnya, kemenangan sejati telah direbut di medan jiwa dan martabat. Demonstrasi kehendak rakyat. Dunia menyaksikan dengan terperangah bagaimana rakyat sipil, yang hanya dipersenjatai dengan keyakinan spiritual dan bambu runcing, berani melawan divisi infanteri India ke-5 yang syarat pengalaman tempur dari Perang Dunia Kedua. Perlawanan fanatik ini mengirimkan pesan yang menggema ke seluruh penjuru planet. Kemerdekaan Indonesia adalah kehendak rakyat yang tidak dapat ditawar-menawar dan akan dibela hingga titik darah penghabisan. Harga yang harus dibayar Inggris, kerugian besar di pihak Inggris, termasuk tewasnya 2 perwira tinggi, Malaby dan Simmons, adalah tamparan keras bagi reputasi militer Britania Raya. Insiden ini mengubah kebijakan luar negeri mereka. Inggris, yang awalnya bertugas mengembalikan status quo Hindia Belanda, kemudian didesak oleh opini publik dan biaya perang yang terlalu tinggi untuk mengambil sikap netral dan menekan Belanda agar berunding dengan Republik Indonesia. Perjuangan Surabaya telah mengisolasi Belanda secara politik di mata internasional. Warisan abadi, simbol dan identitas nasional. Dampak pertempuran Surabaya jauh melampaui batas Jawa Timur, membentuk tulang punggung identitas nasional. Penetapan Hari Pahlawan, untuk mengabadikan pengorbanan yang tak terhingga dan semangat yang tak tertaklukkan, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Tanggal ini bukan sekadar peringatan, melainkan monumen hidup yang mengingatkan setiap generasi bahwa kemerdekaan diraih melalui darah, keberanian, dan pengorbanan kolektif. Julukan Kota Pahlawan. Sejak saat itu, Surabaya resmi menyandang julukan Kota Pahlawan. Gelar ini adalah mahligai kehormatan yang merangkum sejarah perlawanan heroik rakyatnya. Julukan ini mengalir dalam setiap nadi kota, menginspirasi pembangunan, dan menegaskan karakter masyarakatnya yang berani, tegas, dan pantang menyerah, karakter yang diwarisi dari arek-arek Surabaya 1945. Esensi nilai-nilai kepahlawanan bagi masa kini. Warisan pertempuran Surabaya adalah suara moral yang tetap relevan bagi generasi modern. Semangat solidaritas dan gotong royong, perang ini menunjukkan persatuan tanpa sekat antara Laskar Pemuda Nasionalis, TKR, ulama, santri, Hizbullah Sabilillah, buruh, hingga rakyat biasa. Mereka bersatu padu, menghilangkan perbedaan latar belakang demi tujuan tunggal, mempertahankan kemerdekaan. Nilai ini menjadi fondasi bagi ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan kontemporer. Keberanian melawan ketidakadilan. Kisah ini adalah pengingat keras bahwa martabat bangsa tidak boleh diinjak-injak. Semangat, merdeka atau mati. Bung Tomo telah bermetamorfosis menjadi dorongan untuk berjuang di medan yang berbeda, seperti melawan korupsi, kebodohan, dan kemiskinan, dengan keberanian dan integritas yang sama. Pertempuran Surabaya adalah sebuah paradoks abadi. Sebuah kekalahan militer yang menghasilkan kemenangan politik dan moral yang tak ternilai harganya. Ia adalah epik pengorbanan massal yang mengubah peta revolusi Indonesia dan menorehkan kebanggaan kolektif yang tak terhapuskan dalam sanubari bangsa. Warisan Surabaya adalah api semangat yang harus terus dijaga agar kemerdekaan yang diperjuangkan dengan harga sangat mahal ini tetap menjadi milik kita selamanya. Dan dengan demikian,
Berakhirlah perjalanan epik kita menelusuri setiap bab dari kisah heroik di Surabaya. Kita telah menyaksikan bagaimana tekad baja para pahlawan mengubah kekalahan militer menjadi kemenangan martabat abadi. Kisah pertempuran Surabaya 10 November adalah warisan yang tak boleh lekang dimakan waktu. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa momen paling heroik dari pertempuran Surabaya yang paling membekas di hati Anda? Apakah orasi Bung Tomo? Ketegasan Gubernur Suryo menolak ultimatum? Atau keberanian Laskar Santri yang bertempur dengan bambu runcing? Tuliskan komentar Anda di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang diskusi untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa mereka. Jika Anda merasa kisah ini telah membakar semangat nasionalisme Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dan pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya. Terakhir, bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan semua orang agar kisah heroik kota pahlawan ini terus menginspirasi generasi mendatang. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Merdeka!